Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lingkungan, Ibu Mursyid STD, serta Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Ariska Ardian, TGB Angkatan 9 SD Negeri Lingkungan. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pemenuhan tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan membagi praktek baik. Selama saya kemarin mengikuti pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4. Nah, langsung saja di sini saya akan masuk di budaya positif dan keyakinan kelas dan pembiasaan 6S. Nah, di sini saya mengambil pembiasaan, yaitu pembiasaan 6S. Apa itu 6S? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya, 6S ini budaya 6S. Nanti kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. 6S, 7S, 8S, 9S. Kemarin dapat 12S. Mumpung cuaca lagi panas, jangan banyak-banyak minum es ya. Oke. Nah, di sini saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila titik-titik? Pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu semuanya setuju atau tidak? Ketika kita menghukum anak, itu terus anak itu bisa menjadi lebih disiplin. Ya, jadi ya ora setuju, tapi kebaikan harus dipaksakan. Nah, apakah tidak ada cara lain selain kita harus memberikan sebuah hukuman kepada anak? Ya, ada ya. Nah, ada. Jadi jawabannya ada. Kita tidak harus menghukum anak secara fisik ataupun secara apa ya namanya? Verbal, agar anak itu bisa disiplin. Mungkin nanti ada cara-cara tersendiri gitu ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Benar? Iya, tidak selalu. Tapi ya orang benar ya. Iya, bisa juga untuk memotivasi. Nah, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah. Iya, benar? Betul? Benar ya? Ya. Ya, jadi guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah walaupun dirinya sendiri itu bermasalah. Nah, tetapi ketika kita bisa menempatkan diri di sekolah, itu masalah yang di luar itu ditinggalkan terlebih dahulu. Yang keempat adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul atau salah ini? Betul? Iya, ada yang betul, ada yang tidak ya. Tergantung bagaimana kok, tergantung gurunya gitu. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, saya mengamati itu, kalau kita terlalu dekat dengan siswa, itu nanti siswa itu akan sepertinya menyepelekan kita. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan siswa, nanti dikira kita itu galak gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi pandai-pandailah untuk menempatkan diri. Ya. Lanjut. Oke, ini masuk di apa itu budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah.
Nah, setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Kira-kira dari pernyataan yang bawah ini, Bapak Ibu semuanya setuju atau tidak? Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Setuju tidak? Setuju. Ya. Coba kita praktekkan ya. Nah, coba ibu-ibu semua genggam tangannya. Ya, genggam tangannya. Bayangkan di dalam tangan ibu-ibu semua itu ada benda berharganya. Ya. Ada cincinnya yang jero boleh. Terus ada apa lagi? Watu berharga. Ya. Apa ya? Si semeniki kira semeniki, tapi berharga gitu ya. Ya, bayangkan saja. Nah, ketika Bapak Ibu itu menggenggam dengan erat, nah, terus saya minta untuk membukanya. Ya, saya minta untuk membukanya. Ibu kira-kira mau membuka itu enggak? Padahal itu benda berharga yang wani dibuka, bendanya tak jikuk, tak ambil di aku. Iya. Kira-kira dibuka enggak? Padahal emas sekilo menurut tangan. Di tangan ada emas sekilo. Nah terus emas sekilo itu apabila dibuka dari tangan, itu emas itu tak ambil, tak minta untuk saya. Kira-kira mau dibuka atau tidak? Dibuka atau tidak? Tidak. Walaupun saya paksa dengan ucapan apa gitu, terus kalian mau membukanya atau tidak? Tidak. Nah, yang bisa membuka tangan itu siapa? Diri sendiri. Iya. Makanya apa? Makanya setiap manusia itu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Begitupun juga dengan siapa? Siswa. Nah, hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkannya. Walaupun saya mencoba untuk berusaha membuka tangan Bapak Ibu semua, tetapi kalau Bapak Ibu semua itu tidak menginginkan tangannya itu untuk dibuka, maka tangan itu tidak akan terbuka. Lanjut. Siapa yang dapat mengontrolnya? Ya kita sendiri. Manusia. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkannya. Nah, jadi nanti tolong saya diluruskan kalau saya memberi contoh ini dulu ya. Jadi kalau saya memahami dari tulisan ini adalah sepandai-pandainya kita untuk mengajarkan kepada anak, tetapi kalau anak itu tidak mau berubah, maka anak itu akan berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Tidak. Ya. Makanya harus apa kita sebagai guru? Berarti kita harus menanamkan budaya positif. Nah, kalau ibu kepala sekolah kemarin hari Senin ya itu bilang ya kita intinya aja bosan-bosan lah ngilek kepada anak didik kita agar anak didik kita itu menjadi lebih baik lagi, walaupun setelah kita ingatkan perbuatan yang negatif itu diulang lagi, tetapi kita sebagai guru jangan sampai bosan untuk mengingatkan gitu. Nah, siapa tahu dari kita mengingatkan terus, anak itu bisa berubah dengan sendirinya. Itu nanti berkaitan dengan motivasi intrinsik. Lanjut. Jangan sampai titik-titik mengingat perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi sehingga memunculkan banyak sekali pengaruh baik positif maupun negatif. Nah, kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang, teknologi itu sangatlah berpengaruh. Benar? Betul ya, sangatlah berpengaruh. Berpengaruh bagi siapa? Apalagi anak-anak yang belum bisa menyaring apakah itu informasi baik ataukah itu informasi hoax, ataupun harus dicontoh ataupun tidak harus dicontoh. Nah, mungkin anak belum bisa menyaring itu, tetapi di sini kita akan belajar bagaimana atau cara menyaring informasi ataupun apa yang dilihat anak itu sehingga bisa menjadi pengaruh positif bagi anak tersebut. Nah, jangan sampai kok perkembangan zaman ini malah menjadikan
pengaruh negatif bagi anak didik di sekolah atau anak didik kita di sekolah seperti itu. Oke, masuk di kontrol siswa melalui keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu semua, saya mau tanya nih, kira-kira di dalam kelas Bapak Ibu sudah ada yang namanya keyakinan kelas? Sudah ya? Ya, saya dulu. Sudah ya? Nah, jadi dari keyakinan kelas itu kita bisa mengontrol siapa? Siswa. Ya. Kontrol siswa melalui keyakinan kelas. Nah, lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Jawabannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya pasti untuk keamanan. Terus untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti jawabannya menjaga kesehatan. Nah, kira-kira ini peraturan atau keyakinan? Ya, kalau dari dalam ya keyakinan. Kalau dari luar, cuma dari luar terus gimana ini? Iya, oh ya. Nah, jadi kalau itu dirasa dari dalam berarti itu keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang nanti akan menumbuhkan motivasi intrinsik, gitu ya. Nanti di Bapak Ibu. Nah. Terus selanjutnya ini kita ngebuat aja ya. Mengapa kita perlu adanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semua kemarin hafal nggak yang lagu profil pelajar Pancasila itu? Masih hafal? Masih ya. Yang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu apa itu? Tujuan dari apa? Apa? Elemen profil pelajar Pancasila. Nah, terus apakah keyakinan kelas ini penting diterapkan di dalam kelas masing-masing? Penting. Kenapa tidak peraturan? Terus apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Beda sih, atau itu cuma permainan kata gitu ya? Kayaknya iya ya. Dari dalam dan dari luar. Oke. Nah, secara mudah untuk memahami saya ya, itu kalau peraturan itu tidak ada kesepakatan dengan anak. Contoh, anak masuk kita sudah punya peraturan 1 sampai 10, dilarang merokok lah, dilarang ini, dilarang itu, dilarang bla 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 semuanya. Tetapi kalau yang namanya keyakinan kelas itu dibahas secara bersama-sama dengan siapa? Siswa. Iya, dengan siswa tanpa memberatkan salah satu siswa, dan itu semuanya disepakati oleh siswa tersebut. Nah, seperti itu. Itu sepemahaman saya seperti itu, untuk mudah mengingatnya seperti itu. Nah, jadi apakah penting keyakinan kelas itu? Penting tidak? Penting ya. Untuk apa? Untuk kita mengontrol siswa. Untuk kita dapat mengontrol siswa. Lanjut. Apa fungsi keyakinan kelas? Tadi sudah saya bilang untuk mengontrol siswa. Nah, fungsi dari keyakinan kelas itu sebagai pengendali diri agar siswa juga belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah.
sekaligus menjadi lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maksudnya, kalau kita bisa menerapkan keyakinan kelas, itu maka motivasi dalam diri anak itu akan terbentuk secara intrinsik ya. Ya, motivasi anak itu akan terbentuk secara sendirinya. Beda dengan peraturan. Mungkin kalau peraturan bagus ini anak sesuai hanya patuh terhadap peraturan itu saja. Tetapi nanti setelah pulang dari sekolah, perilaku anak itu akan kembali kepada karakternya mereka. Tetapi kalau anak itu meyakini di dalam dirinya itu, ternyata di sekolah diajarkan seperti ini loh, tidak boleh seperti ini, ya maka akan terbentuk di dalam diri anak tersebut. Gitu. Oke, pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas, maaf itu bukan sekolah ya, tapi kelas itu. Keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya lebih abstrak itu lebih bagaimana? Saya malah tanya juga. Iya, lebih terlihat lebih jelas gitu ya. Abstrak itu enggak konkret yang terlihat jelas, abstrak itu justru tidak terlihat. Oh, berarti terbalik saya ketiknya ya? Iya. Oh ya, maaf ya. Keyakinan kelas bersifat lebih konkret daripada peraturan yang abstrak gitu ya. Menurut saya kebalik ini. Kebalik kan? Keyakinan kelas itu maunya lebih nyata atau Lebih nyata, lebih mudah dipahami gitu maksudnya. Iya, berarti saya kebalik kan ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kebalik kan? Nanti kalau kebalik saya balik. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu berarti lebih mudah dipahami kan? Iya kan? Lebih luas. Tidak memandang itu rasnya apa, agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, seperti itu ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya mungkin seperti ini ya. Jangan lari-larian di selasar nanti nggak jatuh. Itu mungkin peraturannya. Tetapi kalau dirubah menjadi keyakinan itu saat berlari di selasar jangan tidak boleh jangan ya. Hati-hati saat berlari di selasar seperti itu, nggak pakai jangan. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, rasa oke-oke penting diyakini, dipahami dan dilaksanakan oleh siswa. Apakah hanya siswa yang melakukan sementara gurunya tidak, atau sebenarnya gimana? Atau guru juga harus melakukan? Iya, guru juga harus melakukan. Maksudnya kalau peraturan malah harus mengingkari peraturan itu. Kan ada kata-kata peraturan dibuat untuk ya jangan dilanggar dong, dilaksanakan gitu. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatnya. Ini yang saya katakan tadi. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas itu, semua anak harus diajak diskusi. Nah, dari diskusi itu setiap anak juga harus menyepakatinya. Jangan sampai kalau ada 1-2 anak yang aku tidak sepakat dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tetapi ketika kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, semua anak harus setuju karena itu pendapat dari anak. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti jadi apabila di suatu pertengahan jalan kok keyakinan kelas ini tidak relevan atau memberatkan si anak atau bagaimana, itu nanti kita bisa merubahnya. Apakah hanya sepihak merubahnya? Tidak.
tetapi juga harus melibatkan anak atau melibatkan peserta didik. Seperti itu. Itu berkaitan dengan pembentukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, saya kira di kelas Bapak Ibu semua sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas ya. Sudah ada keyakinan kelas masing-masing di setiap kelas. Oke. Keyakinan atau kesepakatan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semua, di sini ada dua yang biasa saya pakai untuk kesepakatan kelas. Ini sudah saya terapkan di kelas 3, 4, 5, dan 6. Pertama, tidak ada buku selain buku agama di atas meja. Jadi ketika saya masuk, saya sudah bilang kesepakatan kita yang pertama apa? Nah, terus kalau anak di mejanya si anak itu kok ada buku IPAS atau buku matematika, itu bukunya langsung dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam laci. Jadi meja itu bersih, hanya ada buku agama di atas meja. Yang kedua, ini kira-kira peraturan atau kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan, kesepakatan atau peraturan? Kesepakatan. Yang kedua, 20 menit belajar, 7 menit bermain. Nah, di sini saya menerapkan ini ya, 20 menit belajar, 7 menit bermain. Nah, ketika si anak itu nanti 20 menit itu bisa memperhatikan saya dalam menyampaikan materi, maka saya akan berikan waktu 7 menit untuk bermain. Silahkan kamu mau ngapain, yang penting jangan keluar kelas, biasanya seperti itu. Ya, untuk 7 menit. Nah, terus saya kan di kelas 3 itu kan di kurikulum merdeka itu kan 3 jam. Nah, setiap 20 menit nanti akan saya naikkan hadiahnya. Ketika nanti 20 menit itu terlewati, 7 menit untuk bermain, 20 menit lagi bisa memperhatikan, nanti 7 menit itu akan saya naikkan menjadi 8 menit. Ya, menjadi 8 menit. Jadi akan saya naikkan. Tapi saya juga melihat bagaimana si anak itu nanti memperhatikan atau tidak. Tetapi kalau anak itu tidak memperhatikan, maka hadiah 8 menit itu tidak diberikan. Seperti itu. Yang selanjutnya itu konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini masalahnya. Konsekuensi yang saya tawarkan kepada anak dan sudah disepakati oleh anak itu adalah ketika nanti di 20 menit itu ada 5 atau 6 anak yang berisik atau tidak memperhatikan, maka akan mendapatkan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya itu yang pertama, saya boleh pilih menulis kisah keteladanan Nabi. Yang kedua, jika itu Al-Quran, maka silahkan menulis ayat Al-Quran selama 10 ayat. Yang kedua, jika itu Iqra, maka boleh menulis 3 halaman. Nah, itu konsekuensi apabila kesepakatan kelas ini dilanggar oleh si anak. Kira-kira seperti itu menjadi sebuah peraturan atau kesepakatan? Kesepakatan. Nah, jadi ketika saya membuat kesepakatan dengan si anak ini, anak sudah semuanya setuju. Ya, anak setuju semua. Ya. Terus di sini ada kata-kata, saya kembali ke slide tadi ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, nah ini terjadi di kelas 6 kemarin. Di kelas 6 itu karena ada anak yang tidak mau menulis Al-Quran 10 ayat, si anak itu malah usul, Pak Haji, daripada saya tulis ayat, lebih baik saya baca 5 ain saja. Ya saya malah senang, itu masih berkata gitu Mbak. Ya nggak apa-apa kalau memang itu sudah kamu sepakati dan kamu juga setuju dan kamu tidak keberatan. Ya, itu seperti itu. Oke. Nah, untuk kesepakatan kelas kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita masuk di budaya 6S, membentuk karakter. Budaya 6S membentuk karakter. Ini apa ini? Maaf ya, belum hapus.
6S membentuk karakter. Apa itu karakter? Nilai-nilai yang sudah terbentuk. Nilai-nilai yang Sudah terbentuk. sudah terbentuk. Ada lagi? Selain itu, budaya. Pendidikan karakter. Pernahkah kok kawan ya? Pernahkah kawan mendengar tentang pendidikan karakter? Atau Bapak Ibu pernahkah mendengar tentang pendidikan karakter? Saya yakin pernah. Masa nggak pernah? Ya, pernah ya. Pendidikan karakter di Indonesia umumnya diterapkan dalam budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun 5S. Ya. Tetapi saya tambah satu, salam. Ya, sih kan nggak ada ya. Kok ada senyum, salim kok salam, salim ya. Terima kasih ya Bu ya. Salim gitu ya, salim. Ya, pendidikan memiliki 6 makna, yaitu memberi pengetahuan, membentuk keterampilan, membentuk sikap, mewujudkan tuntunan hidup pribadi dan sosial, sarana persiapan kehidupan yang akan datang, dan memenuhi kebutuhan perkembangan manusia. Kenapa pendidikan karakter ini penting? Ya, karena ini yang dapat membentuk si peserta didik hingga ia dewasa, bahkan ketika ia sudah masuk di dunia pekerjaan. Itu. Nah, lanjut. Salah satu tanggung jawab seorang guru. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadi sebuah karakter. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru itu akan menjadi sebuah karakter. Karakter bagi siapa? Karakter bagi peserta didik atau bagi anak-anak kita di sekolah yang nantinya akan diaplikasikan ketika si anak itu sudah keluar dari sekolah. Jadi membekas di dalam dirinya. Gitu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk sebuah karakter, yang mana karakter itu akan berubah menjadi budaya. Lanjut. Ini yang saya maksud, terapkan budaya 6S. Pertama, senyum. Bapak Ibu semua bisa senyum? Apa tanggal 2? Oh iya, tanggal 2. Bagi kita tanggal berapa sih? 31. Tenang, besok sudah tanggal 1. Full senyum gitu ya. Oke, senyum, sapa, salam, sopan, santun, salim. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari senyum. Senyum adalah gerakan tawa tanpa suara. Ya. Senyum adalah gerakan tawa tanpa suara dan tercermin pada bibir yang sedikit mengembang. Tersenyum seringkali dipahami sebagai bagian dari ibadah. Betul. Senyum seringkali dipahami sebagai bagian dari ibadah. Ibadah paling mudah itu adalah senyum. Ibadah paling gratis dan mendapatkan pahala itu adalah senyum. Oke, maka tebarkanlah senyum dimanapun Bapak Ibu berada, biar pahalanya tambah. Oke, tapi aja senyum-senyum dewe. Nah, ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum manismu, mana senyum manismu? Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Emang ono senyum sekecut? Oh, senyum kecil-kecil, mana be? Atau gimana? Ya, jadi ya, walaupun terpaksa, tetapi kalau senyum itu tulus, ikhlas gitu ya, itu insya Allah mendapatkan pahala. Jadi kan, wah kayak musuhku ada tak senyum gitu. Tapi kalau nggak senang, itu mager.
Ya itu berarti tergantung kepada hati yang disenyum ibu. Iya. Iya, yang penting niat kita itu sudah tulus, niat kita sudah baik. Kalau beliau itu memahaminya itu sebagai senyuman ngecek, itu berarti urusan beliau. Urusan kita adalah ikhlas dalam memberikan senyum dan mendapatkan pahala. Lanjut. Yang kedua sapa. Sapa itu biasanya kalau di sekolah bagaimana tuh? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum itu salam ya? Iya. Atau melambaikan tangan seperti bisa disebut sapa enggak? Nanti kan dari jauh ada anak mau masuk kelas, terus kita sudah mau masuk kantor ada anaknya. Nah itu termasuk sapa bukan? Iya. Ataukah menyapa itu harus dengan ucapan? Nama siapa? Tidak ya? Ya, angguan bisa. Oh kalau di jalan ya pakai klakson dulu, masa iya klakson gitu kan ya? Enggak gimana ya? Kelihatan aneh ya banget ya, gitu ya. Perilaku penuh kasih untuk menegur seseorang. Jadi menegur seseorang itu tidak harus dengan menggunakan kata-kata. Terus maaf kalau yang tidak bisa bersuara terus bagaimana? Masa enggak menyapa? Tapi kan bisa pakai dengan isyarat. Berarti menyapa itu tidak harus dengan mengeluarkan suara. Sapa diucapkan dengan ramah dan membuat situasi semakin akrab. Selamat siang Bu, selamat pagi Bu, gitu biasanya. Perilaku yang menunjukkan bahwa kamu menghormati dan menghargai orang lain kepada siapa saja yang kamu temui, baik itu lebih muda, lebih tua, orang yang berkecukupan maupun yang berkekurangan. Nah, di sini di sekolah ini, ketika saya mengamati semuanya sudah saling sapa, ya. Walaupun dengan peserta didik dengan guru dengan peserta didik, guru dengan guru, murid dengan murid dan lain sebagainya. Nah, terus apakah seorang guru itu harus menunggu disapa dulu oleh anak didik kita? Umpamanya wah cuma aku guru ya aku jadi disapa sih gitu. Tidak ya? Tidak. Nah, dari situ berarti Bapak Ibu sudah mengajarkan yang namanya sapa, karakter, ya. Sudah mengajarkan karakter secara tidak langsung, berarti sudah mengajarkan karakter kepada anak didik. Gitu. Lanjut. Salam. S ketiga adalah salam. Pernyataan hormat, selamat, sejahtera, damai, dan tentram. Ketika kawan memberikan salam, berarti komunikasi yang terbangun adalah rasa hormat terhadap kehadiran orang lain dan sebagai bentuk perhatian kepada orang tersebut. Kalau kita sesama muslim, itu biasanya salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya adalah mengucapkan salam itu wajib atau sunnah? Ya, mengucapkan salam atau ketika saya datang itu harus mengucapkan salam assalamualaikum itu menjadi wajib atau bukan? Saya mewajibkan karena saya ketika datang atau ke rumah orang lain assalamualaikum. Oh ya, itu berarti sepakatan ya. Tapi ketika kita mengucapkan salam itu wajib atau tidak? Tapi kalau kita terus mewajibkan, wah itu wajib, wah kamu mengikuti ajaran siapa ini? Ya, jadi mengucapkan salam itu hukumnya apa Bu? Iya, hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Bila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa, gitu. Tetapi yang menjadi wajib itu adalah yang menjawabnya, seperti itu. Ya, tetapi kan di sekolah masa iya kita terus mau anu nek ngucapke salam ki ora wajib kok, dadi rasa ngucapke wae. Kan enggak mungkin ya? Ya enggak mungkin. Berarti kita secara tidak langsung kita juga harus mengajari anak kita lagi, anak didik kita untuk apa? Mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya, baik bersama bapak ibu gurunya, baik sama temannya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk apa namanya? Karakter. Yang keempat, S keempat adalah sopan. Nah,
Sikap sopan merupakan cermin dari rasa hormat dan tertib kepada orang lain. Sopan tidak hanya dari tutur kata, tetapi juga dari perilaku kepada orang yang lebih tua. Tidak hanya itu, dengan sopan menjadi ciri kesuksesannya pendidikan karakter. Kenapa kok bahasa pendidikan karakter sih? Nah, sopan. Nah, kira-kira ketika kita saling, kok kita ya? Anak saling dengan bapak ibu, guru semua, terus cium tangan, itu namanya sopan atau santun itu? Satu aja dong. Sopan apa santun? Saling terus mencium tangan bapak ibu itu namanya sopan atau santun? Santun atau sopan? Santun. Terus kalau kita lewat di kok kita lagi ya? Sopan ya. Kalau anak lewat di depan orang tua terus bilang dari lampu ramai itu apa namanya? Sopan ya. Nah, di sini saya mengamati ketika anak-anak baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau lewat di depan kantor itu pasti duduk. Nah, saya pengen tahu pertama kali siapa yang ngajarin seperti itu? Ya. Kelas 1 ya, saya amati biasanya kan kalau kelas 4, 5, 6 oh ya mungkin dari kelas bawah lah gitu ya. Terus kelas 1 itu ada anak yang lewat saya amati juga kok duduk gitu, saya boleh ngajari itu. Biasanya di TK. Oh biasa di TK, kok bilang saya ngajari itu loh Bu. Oh dari TK seperti itu. Ya. Dari kelas 1, ya itu dari kelas 1 terus dikuatkan lagi karakternya untuk berperilaku sopan ketika lewat di lewat di hadapan orang yang lebih tua gitu. Lanjut sopan, terus santun, perilaku santun. Apa itu perilaku santun? Nah ini tadi ya, sopan dan santun sama atau beda? Beda. Kalau santun itu lebih ke apa? Lebih ke ucapan biasanya. Perilaku sangat lemah lembut, berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong dan berakhlak mulia. Selain ucapan berarti bisa ke rasa ya Bu ya, perasaan. Selain itu santun juga memiliki makna tentang cara kawan maupun mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Nah, berarti bisa diartikan bahwasanya santun itu lebih ke perasaan gitu ya. Iya tidak Bu? Lebih ke rasanya ya. Iya, lebih mendalam. Dan tutur bahasanya juga lebih sopan lagi. Lebih santun, lebih sopan, lebih santun. Kualitasnya lebih tinggi daripada sopan gitu ya Bu. Iya. Nggak ada yang salah Bu. Oke, selanjutnya S yang ke-6 adalah salim. Salim. Jabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar di seluruh dunia, di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus disertai dengan gerakan ke atas ke bawah singkat pada tangan yang dipegang. Biasanya kayak gini. Nah, tetapi kalau di lingkungan sekolah kita, bahkan di lingkungan rumah, apa ya saling itu terus gini ya? Anak saling sama orang tuanya itu saling. Apakah seperti itu? Tidak ya. Tetapi saling terus. Iya. Nah, saya itu pernah baca kalau nggak salah. Ketika kita bersalaman terus cium tangan itu yang dicium yang mana, jempol atau jari sini? Yang mana coba? Di jari tengahnya ya Bu. Oh itu bentar lagi di surat asal kecantik cantik apa ya? Pengajian. Oh ya. Oke lanjut. Kalau salim itu biasanya di sini atau di sini? Di hidung apa di jidat? Oh, gak di jidat dulu, tapi di hidung.
Pipi. Kalau Ini. anak di sini, Nek Pak Kiai kan di sini. Kalau Pak Kiai kan mungkin Iya. Di jidat. Nah, yang ditempel kan di jidat itu jempolnya atau sikinya atau jari sini. Telapaknya ya. Kenapa kok telapaknya? Hah? Ben ngerupusi pinter ya. Pundukan. Ya masa salah. Kok aku tanggal tua gitu ya. Iya, sini. Kan bisa bilang telapak gitu ya. Maaf Bu. Suka bener. Oke. Yang ini atau yang jempolnya? Di jarinya ini atau jempolnya? Di jarinya atau jempolnya? Kalau menurut buku yang pernah saya baca itu di jarinya. Kenapa kok di jarinya? Karena di jarinya itu nanti akan tembus ke sanubari. tembus ke hati, ya tembus ke hati. Ya, jadi sih. Jadi sini. Iya. Bukan di jempol, nanti di jempol tembusnya beda lagi Bu. Ya, gitu ya. Gitu. Nanti. Wah, sudah selesai. Sudah ada 1 jam belum saya ya. Oke, terima kasih. Tapi kayaknya belum ada 1 jam. Ini akan saya tambah dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Apa? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menanyakan, memvalidasi dengan 3 pernyataan tadi di sana itu ada. Itu kan ada segitiga, itu kan ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, seperti itu. Ini segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ketika ada anak yang berbuat salah. Nek kita panggil anak berbuat salah itu benar nggak sebenarnya? Tidak salah, tapi tidak benar juga. Melanggar keyakinan, gitu ya? Oh iya. Ketika ada anak yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas, terus anak itu kita panggil ke kantor atau ke mana yang jauh dari teman-temannya. Terus kita tanya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Bagaimana Bupi yang sudah praktek kemarin? Menstabilkan identitas itu contohnya begini, ada anak yang melanggar peraturan gitu. Contohnya kalau di dalam kelas ada peraturan tidak boleh datang terlambat gitu. Si anak itu datangnya terlambat. Terus kita ngomong sama sana, nanti ketika istirahat nanti ketemu dengan Pak Adi ya atau dengan Bu siapa gitu. Nah, setelah ketemu berdua, terus ditanya, menstabilkan identitas, nggak apa-apa, semua orang itu pernah berbuat salah. Saya atau Pak Adi pun juga pernah berbuat salah. Tetapi bagaimana kita itu mengubah kesalahan itu menjadi perbuatan yang lebih positif lagi, seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas gitu. Nah, terus kita validasi tindakan yang salah, terus kita tanyai alasan ini kok kamu itu datangnya terlambat, ataukah bangunnya siang atau bagaimana? Kita tanya kepada si anak, ya, kita tanya pada si anak, kenapa kok sampai datangnya terlambat, masuk kelasnya juga telat dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ anak tidak merasa terus kayak ketakutan, itu tidak. Lanjut. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, terus dikembalikan lagi keyakinan. Nah, jadi kalau kamu seperti itu, apakah kamu melanggar keyakinan kelas kita, melanggar kesepakatan kelas kita atau tidak? Nah, jadi kalau anak itu menjawab, iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas itu. Terus kita cari solusi bersama-sama. Nah, di situ berarti si anak itu tidak akan merasa terbebani.
ini aku dihukum, berarti ini aku dihukum. Nah, berkat pikiran-pikiran seperti itu tidak ada lagi pada si pemikiran si anak. Jadi anak tidak takut dengan kita. Nah, mungkin kalau dulu kan ketika ada anak yang melanggar, terus kita kasih sebuah hukuman. Nah, baik hukuman fisik, hukuman verbal ataupun bukan fisik itu ya. Atau kalau nulis kata-kata saya tidak akan pernah terlambat berangkat sekolah 100 kali gitu. Itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu agar si anak itu bisa mandiri dan bertanggung jawab, terus bisa kembali ke kelompoknya mereka atau kepada teman-temannya mereka. Seperti itu. Nah, ini kemarin saya juga sudah praktek ya. Ini tolong bisa dilihat juga di channel YouTube saya. Promosi oleh channel YouTube saya. Namanya apa ya? A12D Ariska Adrian. Ya, bisa dibuka di situ Ariska Adrian A atau A12D. Nah, itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Di situ sudah ada uploadannya ini, dan mohon untuk di like, share, dan komen. Jangan lupa juga di subscribe gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada masukan ataupun ada penguatan, akan saya terima dengan lapang dada dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu semua? Sudah? Tidak ada? Aduh. Kalau untuk menontonkan videonya tolong jangan ya. Atau mau ditonton videonya ya? Video restitusi? Oke, baik. Akan saya perlihatkan sedikit nanti, tolong untuk di itu ya. Ya, ini. Nah, ini sudah ada beberapa isinya, sudah ada beberapa. Tolong itu di like juga boleh, bisa juga boleh, di subscribe juga boleh. Ya. Oke. Nah, di sini adalah tugas-tugas semua isinya. Bahkan di sini ada kemarin itu refleksi pembelajaran SD Negeri Gemblongan itu ternyata ada di akun YouTube saya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari refleksi pembelajaran, bisa langsung menghubungi yang bersangkutan. Saya sendiri mesin. Oke, nah yang ini, ya, baik. Saya nggak bawa speaker ini. Ya. Silahkan disimak. Silahkan disaksikan dari sini. Maaf ya, ada suaranya cengkang ini. Tidak sebenarnya punya misalnya. Izinnya ngapain dulu? Itu ceritanya Mas Al ini datang ke sekolah terlambat, dan kita memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak boleh datang terlambat seperti itu.
Besok tidak ya. Ada tepat waktu. Ya, di tepat waktu maksudnya gitu. Kesalahannya sudah dilakukan oleh Mas A. Ya, sebenarnya Mas Ali ya. Nanti di sini Pak Adi mau tahu dulu dengan Pak Mas A. Sering sekali datang melamar. Bisa larut malam, sama lagi main game kan? Ada juga ya, main game juga ya. Kalau Mas Ali itu tidurnya malam, terus main game sampai larut malam, itu sesuai dengan kelas kita enggak tahu masalah. Ini kalau kita tonton sampai selesai itu bisa sampai berapa menit ya? 10 menitan. Jadi nanti kayak oke. Kalau kita ini tidak selesai nanti ibu-ibu bisa melanjutkan menontonnya di channel YouTube saya ya. Semuanya saja. Oke. Ini untuk yang Mas A. Langsung saya skip aja ya. Langsung. Ya, kita sama-sama akan cari solusi. Nah, kita tanyakan lagi kepada si anak apakah si anak punya solusi. Itu kasus satu, sekarang ada kasus dua lagi. Nah, kasus dua itu adalah ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Lokasi syutingnya juga masih sama ya. Iya. Gitu ya. Nanti kalau mau melihat frustasinya ada di bisa saja di YouTube saya. Nah, terus di sini, oke. Penasaran dengan apa yang diusahakan Mas Haikal? Silahkan ditonton sendiri. Nah, setelah itu kita membuat refleksi berkaitan dengan segitiga restitusi. Ya, silakan itu nanti bisa ditonton sendiri di YouTube-nya. Oke, lanjut. Oke, nah, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tadi adalah budaya positif, terus 6S yang membentuk karakter. Selanjutnya adalah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah kita, dan kira-kira segitiga restitusi itu bisa mengubah apa namanya? Mengubah hukuman atau tidak? Kita ubah hukuman itu menjadi sebuah Oke, kita ubah hukuman itu bukan hukuman ya. Kita rubah ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, kita gunakan segitiga restitusi seperti itu. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Banyak salah kata, mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di ruangan ini untuk menyaksikan praktek baik diseminasi berkaitan dengan budaya positif. Berkaitan dengan budaya positif.
Nah, baik. Dulu. Oke, tolong ada yang bisa fotokan saya? Tolong ya, iya. Fotokan Bang Jabi. Iya. Tolong ya. Ini. Sudah ini sebenarnya sudah selesai, terus tinggal sesi foto aja gitu Pak. Untuk timeline di depan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di tempat ini, meluangkan waktu untuk menyaksikan saya presentasi berkaitan dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih baik lagi untuk masa depan si anak. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi banyak salah kata maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah lega. Jadi ya Mbak Lina, berarti jadi. Oh, bapak-bapak kayak dulu. Jangan mau kita dibatalkan, jadi kita disetujui. Jadi ya, kalau ini 12 tahun di sini satu laporan kan tulisan gitu. Itu dulu.